Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran keilmuan agar kita mendapat ilmu yang manfaat dan berkah, mari baca Fatihah pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya minta pada anak-anak, apakah anak-anak sudah siap menerima pelajaran keilmuan? Kalau siap, akan saya mulai tentang masalah macam-macam aliran dalam Islam. Aliran dalam Islam, satu ialah aliran Khawarij yang diambil dari bahasa Arab, dari sorok fil madi kharaja, mahdanya hujan di sini diambil dari Ismail khariju, yang artinya adalah orang yang telah keluar atau mengungsi atau boleh dikatakan mengangsingkan diri. Sedangkan kalau dilihat dari arti yang dijelaskan oleh Asy-Syahristani bahwa Khawarij itu adalah seorang yang keluar dari imam yang berhak yang telah disepakati oleh masyarakat. Bagaimana dapat diartikan orang itu keluar? Bab Khawarij itu asal usulnya orang juga ikut mendukung Sayyidina Ali ketika pada perang Siffin melawan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dalam tengah-tengah peperangan, Abi Sufyan hampir saja kalah. Di situ ambil siasat, mengangkat tahkim, mengangkat Al-Quran di atas tumbak bahwa peperangan diberhentikan. Orang-orang yang mendukung dari kalangan Ali, ada yang tidak sepakat bahwa peperangan ini diberhentikan. Karena apa? Andai kata diteruskan, insya Allah Ali akan menang, Muawiyah bin Abi Sufyan akan kalah. Karena itulah Ali menurut orang Khawarij dianggap dosa besar karena memberhentikan peperangan. Ya, orang itulah disebut orang Khawarij, yaitu orang yang keluar dari mendukung Ali. Dan menurut pendapat orang tersebut, Sayyidina Ali memberhentikan peperangan ada berdosa besar, juga boleh dibunuh. Dan di sini dijelaskan Khawarij juga pecah beberapa firqah, antara lain satu adalah Al-Azhariyah, dua An-Najdah, tiga Al-Ajariyah, empat As-Sufriyah, dan yang kelima Al-Ibadiyah. Di antara 5 pecahan dari Khawarij yang agak moderat, itu ada aliran yang terakhir yaitu Al-Ibadiyah, yang sekarang masih diikuti kebanyakan dari orang Zanzibar, Afrika Utara, Oman, dan Arabia sebagian selatan. Anak-anak, sekarang penting kita telusuri bagaimanakah etikatnya atau keyakinannya orang-orang Khawarij yang disebut pecahan dari Ibadiyah tadi. Dia berpendapat, satu, pelaku dosa besar yang dimaksud di Sayyidina Ali tadi adalah kafir. Jadi orang siapa saja yang berbuat dosa besar, itu entah zina atau itu membunuh orang itu kafir menurut orang Khawarij yang jadi Al-Ibadiyah. B, imam boleh dipilih dari suku apa saja, baik itu dari tidak keturunan dari Nabi, dari suku mana saja boleh dipilih menjadi khalifah atau imam, asalkan orang tersebut siap melaksanakan
pekerjaan atau apa-apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab imam. Yang tiga, ini pendapat orang Abbadiyah, pecahan dari Khawarij tadi. Keluar dari imam, pemimpin adalah wajib apabila imam tersebut tidak sesuai ajaran-ajaran Islam. Apabila ada imam, pemimpin baik itu khalifah atau apa saja keluar dari syariat Islam, penduduknya boleh, pendukungnya bolehlah keluar, jangan sampai mengikuti. Yang D, orang yang tidak sepaham dengan mereka, sepaham Ibadiyah tadi, bahkan anak istrinya boleh ditawan, boleh dijadikan budak, atau juga boleh dibunuh. Ini paham al-Ibadiyah. Karena memaafkan atau memuamalat dengan orang-orang tersebut, karena ada yang bilang bahwa orang yang keluar dari paham al-Ibadiyah walaupun itu dosa besar, dia tidak berani menghukumi kafir atau mukmin, maka kita muamalah bergaul seperti orang itu hukumnya tidak haram, atau hukumnya adalah haram, tidak haram, maaf, hukumnya adalah haram. Muamalah dengan orang yang tidak ada hukum tertentu, apakah itu kafir, apakah itu mukmin, muamalah hukumnya itu adalah haram. Anak-anak orang kafir beda atau berada di neraka. Ini anak-anak jelas beda dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun anaknya orang kafir, apakah itu orang mukmin atau orang kafir, kalau masih kecil, apalagi baru lahir sudah meninggal, itu jelas anak tersebut masuk surga. Karena yuladu ala fitratil Islam. Anak yang baru lahir masih kecil sudah meninggal dunia, itu adalah masih menetapi agama Islam, fitrah, suci artinya, makanya bisa masuk surga. Para anak-anak lanjutkan. F, membatalkan hukum rajam. Di dalam Al-Quran ada hukum rajam karena tidak ada dalam Al-Quran ini menurut orang Al-Ibadiyah, adanya di dalam hadis. Makanya dia tidak mau melaksanakan. Hukum rajam itu bagaimana? Hukuman had bagi orang yang zina atau mencuri atau membunuh orang. Dan cukup anak-anak minta saya difahami, ya semoga mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.